Seorang suami asal Indonesia menikahi wanita kaya asal Taiwan. Meskipun umurnya cukup jauh, namun ternyata wanita tersebut kaya raya. Usai menikah punya 2 anak, lebih memilih menghabisi istri sendiri dan berdrama istri menghilang. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota besar, kota Jakarta. Seorang wanita bernama Aisyah Susan Sieh, 56 tahun, warga Taiwan yang merantau ke Indonesia. Dulu saat dirinya remaja, dirinya pun pindah ke Indonesia bersama keluarga besarnya dan berbisnis di sini. Punya kehidupan yang kaya raya, nampaknya usaha pun sukses, punya 2 rumah di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Tanjung Barat. Sudah lama di Indonesia hingga akhirnya dirinya pun menikah dengan lelaki sederhana bernama Hermanto berusia 40 tahun. Nampaknya Hermanto dengan Susan sendiri berbeda umur belasan tahun lebih tua Susan. Hingga rumah tangga keduanya pun akhirnya dikaruniai 2 orang anak. 1 Yuli sudah SMA sementara Willy masih SD di International School Jakarta. Menurut orang-orang yang kenal mereka, mereka adalah pasangan keluarga yang harmonis, romantis, tak pernah bermasalah, bahkan tak pernah terlihat cekcok. Keduanya pun rukun satu sama lain, cocok dalam masalah keluarga dan juga cocok dalam masalah pekerjaan. Susan yang kaya raya punya toko garmen di Jakarta. Bersama sang suami, Susan pun mengembangkan usahanya. Semua orang tahu kalau di awal Susan lah yang kaya raya, sementara sang suami hanya pegawai biasa. Di mata para karyawannya, Susan dikenal sebagai bos yang baik, bos yang ramah, kerap membantu, bahkan dirinya tak segan-segan akrab dengan para karyawan. Namun berbeda penilaian di mata sang suami. Menurut Hermanto, Susan sendiri dikenal sebagai wanita yang arogan, kerap menghina dirinya, bahkan kerap tak menghargai sang suami. Sontak saja Hermanto pun kerap kesal kepada Susan, namun tak bisa berbuat apa-apa. Mengingat kehidupan, Susan lah yang mengambil alih. 1 tahun sebelum kejadian ini, nampaknya Susan sendiri punya tukang kebun bernama Piman. Piman dikenalkan seseorang dan Susan merasa cocok hingga akhirnya memperkerjakan Piman. Piman sendiri bekerja 1 tahun, dirinya tahu tentang keluarga mereka. Namun akhirnya Piman sendiri lebih dekat dengan Hermanto, suami dari Susan. Bahkan suami dari Susan ini pun kerap curhat kepada Piman sebagai tukang kebun. Menurut Hermanto, dirinya kesal kepada sang istri hingga akhirnya ingin menghabisi istrinya sendiri. Meminta bantuan kepada tukang kebunnya ini hingga akhirnya Piman pun sebagai tukang kebun setuju dan akan membantu majikannya. 1 Maret 2007 akhirnya Susan pun pulang ke rumah dari sekolahan habis antar anak-anak. Tanpa Susan tahu ternyata di dalam rumah ada Piman yang langsung menyerangnya. Susan sendiri nampak bingung mencoba melawan namun tak bisa, dirinya dicekik dengan tali. Saat Susan mencoba berontak, ternyata ada yang membantu Piman, suami Susan sendiri yaitu Hermanto. 2 lawan 1 membuat Susan nampaknya tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya Susan yang dicekik mengembuskan napas terakhirnya tak bernyawa di rumah sendiri. Usai tahu kalau Susan tak bernyawa, mereka berdua pun langsung membungkus jasad Susan dengan plastik dan tak lama memasukkannya ke mobil Mercy milik Hermanto. Jasad dari Susan pun langsung dibawa ke rumah satunya lagi di Jalan Melati, Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah yang lain, keduanya pun menurunkan jasad Susan dan menyimpannya di kamar. Sementara tak lama, Hermanto meminta Piman untuk mencari orang untuk menggali tanah. Dengan bayaran 300.000, mereka pun memborongkan menggali tanah tersebut. Saat itu Piman mengaku menggali tanah tersebut untuk resapan air dan para pegawai pun percaya. Hermanto pergi dari rumah itu sementara Piman mengawasi tinggal penggali tanah tersebut sampai mereka pulang. Hingga di jam 11 malam Piman menguburkan jasad Susan dan tak lama Piman pun pulang ke rumah Jagakarsa. Setelah merasa semuanya aman, Hermanto pun menjual mobil Mercy-nya yang dipakai mengambil jasad Susan. Tak mau ada masalah, Hermanto pun menyuruh Piman untuk pulang kampung dan istirahat dulu. Bahkan Hermanto memberikan uang yang cukup banyak untuk Piman sang tukang kebun. Saat orang-orang, tetangga, keluarga, rekan bisnis menanyakan keberadaan dari Susan, Hermanto mengungkapkan kalau Susan buru-buru pulang ke Taiwan karena ibundanya sakit. Bahkan kepada kedua anaknya pun Hermanto mengungkapkan hal yang sama. Keanehan sempat dirasakan anak-anak karena tak bisa menghubungi sang ibu. Namun Hermanto menyebutkan itu tak masalah, sang ibu memang ingin menenangkan diri. Tak ingin banyak yang menelpon kepada Susan hingga akhirnya telepon rumah mereka pun diganti oleh Hermanto. 6 bulan berjalan tanpa sang istri Susan di rumahnya. Kebetulan Hermanto mengantar jemput anaknya hingga akhirnya di sekolah sang anak berkenalan dengan Alicia, ibu salah satu murid teman Willy. Namun ternyata Alicia pun punya pacar. Hermanto seakan tak peduli, mereka pun tetap berhubungan di belakang suami Alicia. Naksir berat kepada wanita tersebut, Hermanto pun akan berjanji menikahi Alicia.
hingga Alicia lebih memilih Hermanto dan menceraikan sang suami. 21 Oktober 2027, akhirnya di antara Hermanto dengan Alicia pun menikah siri. Pasca menikah, Alicia pun diberikan rumah di daerah Gunung Putri Bogor dan diberikan uang 4 juta sebulan. Hermanto berharap kehidupannya bahagia dengan Alicia, wanita yang dicintainya, bahkan wanita yang menuruti keinginannya. Namun ternyata kebahagiaan tak lama untuk Hermanto. Paiman di kampung merasa hidupnya tak enak, bahkan dirinya merasa dihantui hingga akhirnya. Di bulan Juni 2008, tepatnya 1 tahun lebih setelah kejadian, Paiman menyerahkan diri. Paiman mengungkapkan kepada pihak kepolisian kalau dirinya menghabisi majikannya sendiri Susan karena disuruh seseorang, yaitu suami dari Susan sendiri. Paiman bahkan menyebutkan di mana dirinya menguburkan Susan. Pihak dari kepolisian pun langsung datang ke rumah Susan terkubur hingga akhirnya menemukan jasad Susan dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun tak lama melakukan penangkapan kepada Hermanto, suami dari Susan sendiri, di rumah mewahnya di Jagakarsa. Saat diinterogasi, Hermanto sendiri tak bisa membantahnya. Hermanto pun akhirnya mengakui dirinya menghabisi Susan, istrinya sendiri. Motifnya kesal kepada sang istri yang kerap tak menghargai dirinya dan selalu membahas masalah harta dan juga pekerjaan. Hermanto kesal kepada sang istri hingga akhirnya menghabisi sang istri dan ingin hidup tenang. Dari permasalahan ini semua nampak kaget keluarga Hermanto, 2 anak Hermanto dan juga rekan bisnis. Banyak yang tak menyangka kejadian ini terungkap setelah 1 tahun Hermanto menghabisi. Hermanto dengan sang tukang kebun pun diamankan pihak yang berwajib. Sempat ada berita kalau mereka diperlakukan istimewa, namun pihak dari Jakarta Selatan membantahnya. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, keduanya pun divonis 18 tahun penjara. Kini harta-harta diambil alih oleh anak-anak dari Hermanto. Mereka pun melanjutkan usaha orang tua. Sementara Alicia lebih memilih bercerai dengan Hermanto bukan tanpa alasan. Alicia sendiri kaget dengan kelakuan Hermanto dan takut tak menyangka dirinya menikahi pembunuh. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.